Saudari-saudaraku yang terkasih, waktu kecil saya itu takut belajar berenang. Diajari oleh papa saya supaya bisa berenang. Tapi takut bukan main. Kalau cuman di pinggiran yang tidak dalam senang. Tapi begitu belajar berenang, tempat yang dalam takut. Tapi papa saya mengajari, menemani, dan memberikan contoh. Mengajarkan ini ya, nafasnya diatur. Ya. Nggak usah takut. Kamu tangan bergerak, kaki bergerak, pasti tidak tenggelam. Gitu ya. Masih takut. Lalu dibelikan pelampung, ya, pelampung tangan. Nah, itu supaya tidak takut tenggelam. Dan terus diberi peneguhan, pasti bisa. Tidak hanya itu, papa saya lalu mencontohkan, memberikan teladan. Lalu papa saya nyemplung di kolam renang yang dalam, lalu sambil tiduran begitu. Memberikan contoh ini loh, begini aja enggak tenggelam, jangan takut. Saudari-saudaraku yang terkasih, malam hari ini kita mendengarkan Injil tentang Yesus yang mengajar para murid. Jangan takut. Jangan gampang khawatir. Pengajarannya apa? Yesus memberikan pengajaran, lihat burung pipit itu. Itu paling mungkin dipandang tidak ada harganya. Tapi burung pipit tidak diberi makan, ya bisa hidup. Dan tidak ada satupun yang hidup dan mati tanpa kuasa dari Tuhan. Jangan takut. Dan dikatakan kamu lebih berharga. Kamu itu berharga. Kamu layak dicintai. Jauh lebih dari burung pipit itu. Di bagian lain Yesus juga mengatakan bunga bakung tumbuh begitu cantik. Enggak ada yang nanam, enggak ada yang siram, tumbuh. Cantik, bahkan lebih cantik daripada jubah Salomo, dikatakan begitu. Jadi jangan takut. Yesus meneguhkan para murid untuk itu. Dan tidak hanya omong, tidak hanya meneguhkan, Yesus memberikan contoh teladan yang nyata. Yesus kan bilang jangan takut. Kamu mewartakan aku pasti kamu akan dianiaya, difitnah. Yesus kasih teladan. Dia sendiri difitnah, dihianati, dianiaya, disalib, wafat. Tapi bangkit mulia. Dikasih contoh. Bisa. Jangan takut, jangan khawatir. Ayo berani berjuang dan berdoa. Hari-hari ini barangkali di antara kita banyak yang takut, khawatir. Masa depan tidak jelas. Banyak pengangguran. Teman-teman cerita sulit mencari pekerjaan, tidak jelas. Ini menakutkan, mengkhawatirkan, dan wajar. Tabungan sudah makin sedikit, lalu biaya-biaya hidup naik, mengkhawatirkan, kita takut, kita semua mengalami itu. Tapi Yesus meneguhkan jangan takut, terus berjuang dengan sabar, berdoa dengan sabar. Tentu harus ada perjuangan ya, bukan lalu semuanya jangan takut lalu kita enak-enak, santai-santai, tidak. Kalau kita menanam sesuatu di pot ya kalau nggak dikasih air, nggak dipupuk ya nggak akan tumbuh. Harus ada perjuangan. Kalau kita hari ini dengan tema keutuhan alam ciptaan tidak berbuat sesuatu terhadap alam kita, ya tidak akan terjadi perubahan. Tidak mengubah gaya hidup, ya tidak akan terjadi perubahan.
harus ada perjuangan. Tapi juga doa, kesetiaan itu. Jangan meninggalkan Tuhan. Itulah yang menjadi pesan Injil hari ini. Dan dalam bacaan pertama Yeremia juga demikian. Dia banyak musuh karena mewartakan kebenaran suara Allah, diwartakan Yeremia banyak musuh. Tapi Tuhan dikatakan Allah itu pasang badan seperti panglima yang gagah berdiri di depan Yeremia untuk mengalahkan musuh-musuh. Jangan takut. Kita disertai. Saya mau cerita kesaksian seorang suami istri. Ini cerita tentang ketika pandemi mereka itu mau menikah. Ya. Tetapi calon mertua itu mensyaratkan kalau menikah ya, harus setidak-tidaknya sudah mulai nyicil rumah. Waduh, berat sekali. Pas pandemi pula. Tapi karena mereka berdua ini sungguh-sungguh saling mencintai, maka terus berjuang. Gimana ya caranya? Lalu berdoa. Setiap hari berdoa. Dengan penuh kesabaran. Berdoa. Enggak tahu gimana ke depan ini. Tapi terus berjuang berdoa. Dan entah bagaimana ketika pandemi itu ada yang menawari kerja yang gajinya 3 kali lipat lebih tinggi daripada kerjaan sebelumnya. Bayangkan, kaget, heran luar biasa. Bersyukur luar biasa karena rahmat Tuhan yang membimbing mereka, menyertai mereka. Tidak hanya sampai di situ. Mereka lalu mulai cari rumah. Waduh, rumah sekarang mahal-mahal. Bingung juga, di mana? Suatu kali mereka itu naik motor berdua. Mau tilik sahabatnya yang punya anak. Ada yang sudah punya anak lalu mau berkunjung ya. Untuk mengunjungi mereka membawa bingkisan ya. Lalu naik motor itu nyasar saudari-saudara. Nyasar terus muter-muter di perumahan. Ada tulisan rumah dijual loh. Ya. Terus dicek. Kayaknya cocok. Ya. Dicek. Ternyata harganya masuk. Langsung gak lama. Coba kita mulai nyicil. Ya. Luar biasa ya. Bagaimana Tuhan itu berkarya. Kalau kita mau percaya. Terus berjuang, terus berusaha. Tidak mudah. Seperti kita mendengar dalam Injil, para murid mengikuti Yesus tidak mudah. Banyak musuhnya, dihianati, difitnah, dianiaya. Tapi terus setia. Dan akan mengalami kemuliaan itu. Kita akan mengalami penyertaan Allah. Saya yakin kita pun pernah mengalami barangkali hal-hal macam itu. Di mana Allah sungguh-sungguh menyelenggarakan. Allah yang menyediakan untuk kita. Di saat-saat kita membutuhkan pertolongan. Semoga kita senantiasa terus percaya. Jangan berhenti berjuang dan berdoa. Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan takut. Amin.